Dan saat ini kami bersyukur Kau ada di tengah-tengah kami, dan kami siap untuk membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan pesan Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua di tempat ini, dan firman yang menjadi jawaban buat kami di dalam nama Yesus. Semua percaya katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat datang juga dengan Mas Ajis ya, dari Unisma ya. Dia sedang praktek untuk S3 ya. Kita doakan supaya beliau cepat lulus ya, dapat pekerjaan yang bagus juga ya. Amin. Oke, mari kita buka. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Musa, saya dari Caruban. Jadi kalau saudara ke Caruban, tanya saja kepada semua orang tempatnya Banjir Rezeki, nah itu pasti tahu semua ya. Nama tokonya itu Banjir Rezeki, nama persekutuan doanya juga Banjir Rezeki ya. Jadi nanti pulang dari tempat ini, saudara nanti saya titip stiker ya Bu ya. Jadi bisa dibagikan ke jemaat yang pulang. Stiker itu kata-katanya sederhana. Itu sedang menjawab persoalan-persoalan yang hari-hari ini saya sedang hadapi dari orang-orang yang konseling. Apa itu? Masalah duit. Ya, makanya saya buat stiker tulisannya cari duit itu gampang. Cari duit itu apa? Yang susah itu masukkan ke kantongmu nah itu ya. Nek cari aja gampang. Kenapa? Saudara ngamen aja sehari 50.000. Loh kemarin saya ketemu dengan tukang becak di tempat kami, di kota kami. Saya kaget, loh kok gak becak mana? Kok di perapatan? Gitu. Gini gitu. Lalu saya dekati, saya tanya, loh Pak kok gak becak? Iya kok. Entuk ini ngemis luwih akeh timbang becak. Oh, ya sekarang terus noai ya. Mengurangi kemiskinan, amin. Ya, gitu. Tapi itu mindsetnya harus dirubah dulu. Hari-hari ini banyak orang ngomong susah cari duit. Ya memang susah. Tapi saudara ini kan punya Tuhan loh. Kenapa kok saudara lihat omongan dunia tapi tidak pernah iling omongannya Tuhan itu? Saya juga aneh gitu. Jadi saudara tiap minggu dikhotbahi tentang iman, dikhotbahi tentang mujizat, dikhotbahi tentang Tuhan. Yang kurang cuma satu, prakteknya. Makanya jangan jadi orang Kristen gajah dibelangkoni. Iso khotbah, iso nglakoni. Ngrungokne khotbah tok tapi ra gelem nglakoni Senin sampai Sabtu. Amin. Betul enggak? Ya kalau di gereja aja bahayanya kayak iman-iman tapi nek wis kena Senin kerjaan, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, wis lemes Pak ya. Tapi kita berdoa bahwa ini akan mengubah banyak hal. Jadi ketika dunia ngomong yang negatif, firman Tuhan ngomong yang positif kok. Kenapa saudara percaya negatif dengan yang positif? Pengomongan negatif aja kok saudara percaya, betul enggak? Dan omongan yang negatif yang Anda percaya itu akan terjadi dalam hidup saudara. Alkitab Amsal berkata apa? Sama seperti orang yang mereka-rekakan dirinya sendiri, seperti itulah dia. Kalau kamu mikir cari duit susah, ya susah beneran. Beneran susah. Tapi kalau saudara ngomong cari duit gampang, mesti gampang. Tergantung yang saudara ucapkan. Alkitab juga ngomong apa? Firman Tuhan kepada bangsa Israel, apa yang kamu ucapkan di hadapanku kata Tuhan, tak lakukan. Makanya kalau doa jangan ngawur, jangan sambat tok. Amin. Doa itu yang benar, yang penuh dengan kuasa dan firman. Doa yang cocok dengan firman itu yang mengubah hidup. Kalau doanya ngawur, tidak cocok firman, tidak jadi apa-apa, malah rusak hidupnya. Jadi belajar jadi orang Kristen yang benar, bukan yang baik. Ada orang yang ngomong, yang penting jadi orang baik, tidak cukup orang baik. Benar. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar mesti hidup baik. Ya, hari-hari ini tuh bedanya tipis. Kalau dulu pilihannya kan cuma baik dan jahat, sekarang enggak. Pilihannya adalah baik dan benar. Ayo coba lebih tipis lagi dong. Ini baik, ini ngapusi, nggak apa-apa untuk kebaikan. Ayo repot dong. Tapi caramu salah, hasilmu mesti salah. Katakan cara salah, hasil salah. Oke, langsung aja ya Pak ya, langsung ayat yang disukai jemaat ya, ayat terakhir. Ayo, Yohanes 5. Wis jame ranutut ya. Yohanes 5 ayat 2 sampai 9. Saya bacakan buat saudara, ini kisahnya tentang orang yang sakit di kolam Bethesda. Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai 9. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit
orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa, jadi semua orang ya, agamanya apapun, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya, apapun orangnya, barang siapapun itu, siapapun boleh masuk, dan apapun penyakitnya, yang pertama kali loncat ke kolam itu waktu malaikat itu turun menggoncangkan kolam itu, maka apapun sakitnya pasti sembuh. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit kok dipingoni sampai 30 tahun, ya toh? Terus ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat berikutnya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun duluan mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan belajar sedikit-sedikit aja kepada saudara apa yang terjadi pada orang ini. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara baca di ayat 2 dan 3, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba itu kalau saudara pelajari di Alkitab itu pintu gerbang apa? Di kota Yerusalem itu terdapat 12 pintu gerbang kalau saudara pelajari. Dan salah satunya itu namanya pintu gerbang domba. Kenapa disebut pintu gerbang domba? Karena setiap tahun orang-orang merayakan perayaan di Bait Allah, perayaan hari raya Korban, maka mereka membawa korban-korbannya termasuk domba, kelinci, burung, segala macam, sapi, lembu. Itu melewati satu-satunya yaitu pintu gerbang yang ini. Karena itu orang menyebutnya pintu gerbang ini gerbang domba. Domba yang dipersembahkan sebagai korban tebusan atas dosa manusia di Bait Allah. Karena itu disebut sebagai pintu gerbang domba. Bukankah Alkitab berkata kepada kita, Yesus pernah mengatakan, akulah pintu. Amin. Barang siapa yang tidak melalui aku, ya tidak mungkin dia mencapai ke domba, karena aku ini gembalanya domba. Jadi percayalah kalau Tuhan itu adalah pintu dalam hidup saudara, maka setiap persoalan yang masuk dalam kehidupan saudara pasti sudah melewati Yesus dan seizin Yesus. Karena itu tidak ada ceritanya orang bermasalah itu kebetulan, itu tidak ada. Semua seizin Tuhan. Amin. Saudara punya masalah besar, saudara punya masalah kecil, itu pasti sudah melewati pintu namanya pintu domba, yaitu Yesus sendiri adalah pintu. Dan pintu gerbang domba ini juga berbicara tentang pengorbanan Kristus. Karena ini adalah satu-satunya pintu tempat di mana domba itu dipersembahkan untuk korban penebusan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dan bukankah Yesus telah mati buat kita? Dia sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus segala dosa-dosa kita. Amin. Dan semua itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Pak, masuk surganya orang Kristen kok gampang? Oh iya gampang. Tak kasih contoh, kenapa kok percaya Yesus bisa masuk surga? Oh iya, kamu tuh anaknya Tuhan atau enggak? Yang punya surga siapa? Tuhan, bapakmu. Kalau bapakmu yang punya surga, masuk kamu anaknya enggak boleh masuk surga? Ya boleh, ya jelas boleh no. Betul enggak? Yang salah itu kalau Anda enggak masuk-masuk itu. Kok kan dolan ning donya lali mulih, betul enggak? Amin. Alkitab berkata apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Loh, pinter ya jemaat ini ayatku ya Pak. Hidup untuk Kristus, tapi tidak pernah menjadi Kristus waktu Anda di dunia itu. Kenapa? Kok tidak mirip Yesus? Tapi ngomongnya kalau mati itu untung masuk surga katanya. Saya mau tanya, siapa yang mau duluan angkat tangan? Orang wani, jadi itu
untung. Loh, ini loh, orang Kristen itu kadang maaf ya, di gereja omongannya dengan di hidup nyata tidak ada yang sama. Betul nggak? Kenapa? Beda. Saya berkali-kali juga begitu. Paling malas doakan orang sakit di ICU. Kenapa? Lah ngapain didoakan? Mau ketemu Tuhan didoakan, didang-dangi. Betul nggak? Yus bablas ya. Jambut aja wis kabel. Loh katanya mati untung. Lah kenapa enggak mau mati? Belum siap. Loh, kenapa belum siap? Loh, kita itu mati kapan tuh masuk surga loh. Enggak ada sebenarnya siap-siapan loh. Sing siape bapak mbokmu nyepakne mori. Nek kowe rasa siap-siapan kowe mati lho saiki enggak apa-apa digletak ning ngono tetep ning surga. Betul enggak? Loh, tapi kenapa banyak orang Kristen takut mati? Nah, kemarin juga gitu. Ada yang ngomong, kita ngobrol-ngobrol gitu. Lah ya jadi orang Kristen itu susah ya Pak. Kenapa? Nginjil dikeprui wong. Oh gak nginjil ya dikeprui wong. Ya, saya jawabnya gampang, nginjil loh dikeprui wong sisa. Loh kok jadi dikeprui ini? Loh kenapa gak nginjil gitu loh? Katanya hidup untuk Kristus. Hidup untuk orang zaman dulu kan, zaman Kristen abad awal murid Yesus. Bedanya dengan Kristen zaman sekarang itu apa? Tandanya dalam hidupnya. Orang zaman dulu kalau ditanya tandanya kamu itu ikut Kristus, diberkati Kristus, itu apa? Murid-murid ngomong gini, lihat ini luka di punggungku, ini ada puluhan sabetan. Lihat ini tanganku luka ini kena pedang. Ini coba ini kakiku dicakar macan. Itu tandanya dia itu diberkati Tuhan. Tapi orang Kristen zaman sekarang aneh. Tandanya diberkati Tuhan apa? Mobil banyak. Omahku mekar rono rene ya toh nambah rene. Orang itu sudah berubah, kekristenan itu sudah berubah. Ingat ya, kekristenan bertahan dari abad ke abad karena aniaya. Orang-orang yang dianiaya tetapi mereka tetap percaya dan mereka bawa pengorbanan Kristus dalam hidup mereka, itu yang membuat mereka bertahan sampai hari ini. Anehnya orang Kristen sekarang adalah merubah penderitaan itu menjadi apa? Kesukaan. Lo kan aneh toh? Tanda diberkati itu apa? Mobilnya baru, motornya baru, kerjaannya baru, karirnya naik. Emangnya kalau itu tidak ada semua terus kamu tidak diberkati Tuhan gitu? Anda ini Kristen aneh soalnya. Makin kesini Kristennya makin tidak asli masalahnya. Baca kan toh di Alkitab. Orang-orang pertama di perjanjian baru ketika mereka gereja mula-mula, mereka dianiaya, dikejar segala macam, mereka tetap bersuka cita. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak diberkati Tuhan. Hidupmu tidak diberkati Tuhan, kenapa? Diuber-uber terus, enggak. Mereka malah senang. Cina juga begitu. Ketika awal-awal kekristenan berkembang di gereja bawah tanah, lihat jumlah kekristenan berkembang cepat. Begitu sekarang nyaman, Cina maju, ekonomi maju, semua nyaman, gereja nyaman, pertumbuhannya berhenti. Korea Selatan juga sama. Zaman Yonggi-cho pertama dia merintis gereja terbesar di Asia, ya toh, yaitu Full Gospel Church. Itu dia kuat terus. Zaman perang segala macam, kenyamanannya diusik, tetapi dia tidak berhenti. Kekristenan di Korea Selatan berkembang. Tapi ketika ekonomi mulai tumbuh, semuanya mulai baik-baik saja, semuanya mulai nyaman. Tiba-tiba kekristenan Korea berhenti. Sekarang kamu pergi ke Korea, tempatnya Yonggi-cho almarhum. Lihat ke sana siapa yang beribadah di sini. Orang tua semua. Anak-anaknya kena dugem. Saya pernah ke Korea. Isine cah nom-nom isine rusak total. Yang ke gereja siapa? Orang tua semua. Ya padha ning Indonesia. Sing teko-teko kebanyakan ya wong tua-tua ya di kota besar. Kan biasa gitu. Biasanya kalau muda kalau tidak dikasih lampu kayak diskotek itu tidak mau datang ke gereja. Loh, gereja sekarang jadi gereja entertain Pak. Harusnya kalau mau istilahnya membangkitkan kekristenan lagi, mau masuk gereja disilenti awake. Loh iya no, menderita biar saudara ngerasakan yang dia rasakan Yesus kok. Loh kenapa? Kalau Anda diizinkan kenyamanan, kena masalah di luar mesti jatuh kamu. Saya tidak pernah ngajari jemaat saya nyaman. Tempat saya tidak senyaman ini. Tempat saya itu temboknya separuh, pakai atapnya pakai seng galvalume. Jadi nek panas kepanasan, nek udan kadung. Loh, saya memang melatih mereka begitu. Kenapa?
Bahkan kalau waktu hujan itu suaranya yang khotbah itu enggak dengar. Tetapi tak jamin ya, enggak kayak jemaat saudara. Di tempat kami enggak ada yang pindah. Tetap duduk tenang orang koyok babon pitik bengak-bengok. Karena mentalnya sudah Raja Wali Pak. Mereka tetap fokus dengan firman sekalipun ada hujan. Saya melatih itu 5 tahun. Pertama ya gitu, apalagi mbok-mbok umurnya sudah 65 ke atas. Wah, udan, wah ketamper, umum tak sewenang ini tak getaki kabeh lagi. Loh iya, sejak itu saya ngajari mereka mental Raja Wali tidak pernah digoyahkan oleh situasi dan kondisi. Sebelum kondisi hidupmu menggoncang kamu, belajar di tempat ini hujan-goncang kamu tidak bergerak, berarti kamu firm, kamu ikut Tuhan, kamu mentalnya Raja Wali. Tapi kalau masih umek, bengok-bengok, protes, biasanya mental pitik. Dan Raja Wali matinya itu terlihat. Raja Wali kalau mati, tidak pernah ada orang yang bisa menemukan bangkainya Raja Wali di tanah. Matinya di mana? Di tempat tebing bukit tinggi ketika matahari terbit. Keren mati ini matahari. Si Raja Wali, dia terbang ke atas, dia ngerti dia mau mati, dia duduk di situ seharian sampai dia mati. Begitu matahari terbit dia mati. Raja Wali, nek pitik terak becak. Kan cangkem ya, omong aja, ya Kristen kok kan lambe kan ada Pak di sini banyak. Mana kayak saya merasa jerok saya kok banyak. Kok kan ngomong, kok kan protes, rame lu nyumbang biasanya. Udah pasti, let's check in. Wong saya kok kan ngomong nek rapat omongannya paling banter, paling gede duitnya ra metu. Nah, tanya ini Pak Andre, di tempat kami Natal, Paskah segala macam ngundang hampir yang datang itu negak banci, ya teman-teman Muslim hampir 70%, 30% tok yang Kristen kalau kita Natal Paskah itu. Itu kita bikin acara gede kayak begitu yang datang 300-350 orang itu nggak pernah rapat. Saya nggak mau rapat. Pokoknya setiap orang sudah ngerti fungsinya masing-masing langsung jadi. Duitnya dari mana? Sampai sekarang kita nggak pernah tahu. Duit enek, moro, lebu, untuk souvenir ada yang ngirim, makanan ada yang ngirim, sudah enak. Gak ada rapat-rapat. Kenapa? Saya perhatikan gereja kok yang rapat Natal, geger, usulnya gak keterima, tahun ngarep pindah gereja. Biasanya sudah. Jadi saya kalau pergi ke gereja, loh, ini wong iklan nih gereja kapan ini kono? Kok pindah ini? Iya Pak, saya pindah. Saya lebih bertumbuh di sini lambemu. Kamu pasti kecewa di tempat lain loh, makanya pindah ke gereja yang baru, gayanya bertumbuh di sini. Betul. Kok ngapusin Tuhan, bener gak? Ya kebanyakan Kristen modelnya kan ya Pak ya, betul ya. Bapak kan sudah sejak tahun 90 kan ngerti modelnya orang Kristen kan. Potongannya, modelannya, obrasannya, jahitannya kan soal kan. Betul gak? Nek kecewa mesti pindah gereja. Usulnya gak keterima pindah gereja. Di gereja yang lebih diterima usulnya gitu loh. Itu sudah pasti. Makanya di tempat kita tidak ada rapat. Natal harus ngerti dewi-dewi tugasnya apa. Dan itu kita bangun 5 tahun. Lalu ada orang tanya, terus kalau tidak rapat gimana? Pakai sistem apa? Pakai sistemnya Musa. Aku kan Musa. Pakai sistemnya Musa dan bangsa Israel. Apa itu? Bangsa Israel tidak pernah diajari Musa fokus kepada Musanya. Tapi bangsa Israel diajari fokus kepada tiang awan, tiang api. Ketika mereka tahu tiang awan, tiang api akan bergerak, mereka sudah siap-siap sendiri. Baris, rapi, ikut. Begitu ngerti tiang awan, tiang api, berhenti. Mereka tahu, mereka harus nyebar noto tenggoni dewi-dewi. Jadi Musa kerjanya enteng Pak. Karena itu kalau pola kepemimpinannya Bapak kayak saya, panjang umur. Tapi kalau masih pendeta kuno kayak Bapak, ya mati sih. Lah ngurusin jemaat, setiap kali ada masalah ke pendeta, masalah, saya tidak mau. Setiap kali ada jemaat datang ke saya ngomong. Misalnya contoh Pak, ini tak kasih tipsnya, ben awet ya Bu ya, ben. Karena gini, saya kebanyakan itu ya, saya khotbah di mana-mana, itu banyak janda pendeta. Bapaknya budal sih, kenapa? Setruk ngurusin gereja ini. Tenang, tak kasih tahu, awet muda. Ada orang yang datang ke konseling ke saya Pak, ya, suami istri gegeran. Wah, di depan saya kan salah-salahan biasa dong. Ya, biasa lah. Sudah selesai saya tanya Tuhan ini jawab gini, langsung. Tidak kok kayak ngomong saya. Kowe wis doa bareng cerita sama Tuhan apa belum? Langsung kaget. Belum. Sing ngawini kamu kan Tuhan.
yang berkati kamu Tuhan. Lah kamu deker cari saya pendeta ngapain? Ya ngomong sama Tuhan yang ngawinin kamu, ngapain kamu datang ke saya? Kaget. Kalau kamu punya masalah, kamu belum cerita sama penciptamu, jangan cerita sama orang. Langsung gak jadi konseling, pulang doa beres. Gitu caranya. Akhirnya mereka ditegur Tuhan sendiri kan. Selama ini kadang kita punya masalah, datangnya ke pendeta, konseling, lo ngapain? Lah kamu gak pernah tanya Tuhan dulu doa, ya gak pernah baca Alkitab, gak pernah. Ya pantas masalahmu gak beres-beres. Semua jawaban dari masalahmu itu ada di Alkitab. Ngomong sama Tuhan dulu, baru ngomong sama tonggomu. Nek kowe ngono apa-apa ora enek solusi, gak pernah doa, ngomong karo tonggomu mesti adol omongan. Bener gak? Gereja pecah kan karena itu toh. Betul gak? Orang itu rumusnya satu Pak. Nek mbok titipi duwe kalong, mbok titipi omongan nambah. Bumbune akeh gitu. Gitu toh. Wis tenan, apalagi nek beritanya tentang pendeta tiba. Wah, ceritanya iso berkembang beranak pinak kemana-mana. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ayat yang ketiga. Dan di Serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Aneh ya. Di dekat gerbang domba, gambaran Yesus, gambaran gereja Tuhan, kok banyak orang sakit di situ. Apa itu? Orang sakit itu adalah orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air. Bapak Ibu sekalian, tanpa sadar jangan-jangan saudara yang duduk di tempat ini, saudara sudah Kristen tahunan, saudara sudah ada di gerbang domba yaitu gereja Tuhan ini, saudara tiap minggu katanya ketemu Tuhan, tetapi kondisi saudara masih sakit rohanimu. Saya tidak ngomong fisik ya, sakit rohanimu. Apa itu? Orang buta. Orang buta itu artinya apa? Orang yang tidak punya visi. Jadi Kristen tidak punya visi. Tidak heran banyak orang yang imannya gugur di tengah jalan. Kenapa? Mereka tidak punya visi. Kenapa mereka jadi Kristen? Ya. Yusuf bisa bertahan melalui proses dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia punya visi. Suatu hari semua bintang-bintang di langit, benda-benda langit akan menyembah kepada dia. Dia menjadi orang hebat karena dia punya visi. Karena itulah Yusuf bertahan ketika dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Dia bertahan ketika ada di pasar budak, dia bertahan ketika ada di rumah Potifar, bahkan dia bertahan ketika dia ada di penjara. Kenapa? Karena dia punya visi. Orang Kristen yang tidak punya visi, kecewa dikit pindah. Orang yang tidak punya visi biasanya dia pun juga tidak kemana-mana karena dia tidak bisa lihat apapun. Karena itu jangan mudah kita jadi orang Kristen yang cuma follower, ikut-ikutan tok, Kristennya melok-melok. Ya orang tuaku karena Kristen, aku juga sekolah minggu, makanya aku ikut ke gereja. Ya karena mbahku dulu Kristen, bapakku Kristen, aku sekarang juga otomatis Kristen. Saya kasih tahu, tidak ada namanya otomatis Kristen. Kristen itu merupakan pilihan. Saudara pun baptis itu juga pilihan. Anda pilih menderita bersama dengan Kristus. Tidak ada namanya kekristenan tumbuh karena ikut-ikutan, karena diajak orang. Mungkin pertamanya diajak, tetapi pastikan bahwa kekristenan saudara ada di gerbang domba di tempat ini, ketemu Yesus tiap hari. Kondisi saudara jangan seperti orang buta. Orang buta itu apa? Dengar firman terus tapi tidak pernah lihat kebaikan Tuhan. Akhirnya sering komplain, sering ngomel. Kenapa? Anda tidak bisa lihat apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Hari-hari ini saya menemukan banyak orang Kristen yang hidupnya buta secara fisik. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, sehingga mereka menjadi orang Kristen yang pasif. Sudah, gak usah neko-neko, baik jadi jemaat tok ae. Itu kan yang sering kita dengar. Wes gak usah pelayanan. Yang penting tetap ning gereja. Lihat ya, iblis atau setan akan membuat saudara menjadi orang Kristen yang tanpa visi. Orang Kristen tanpa visi artinya apa? Orang Kristen yang merasa bahwa hidupnya itu biasa saja. Ingat ya, Tuhan itu menciptakan saudara dan saya bukan dari benih yang biasa. Sebelum saudara lahir ke dunia, Anda itu sudah mengalahkan kurang lebih 99.999.999 saudara Anda yang lain di rahim ibu ini.
ketika bapakmu bikin kamu. Nah, iya toh. Sperma setiap 5 mili yang dikeluarkan oleh bapakmu untuk bikin kamu, itu isinya itu 100 juta orang, termasuk kamu di dalam itu. Dan 100 juta bibit ini harus berlomba lari sampai nembus ke dinding ovarium atau indung telurnya ibu. Dan orang yang bisa nembus akan menjadi embrio manusia hidup, baby yang kecil, berkembang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 bulan, 9 bulan keluar, itulah saudara dan saya. Jangan sampai saudara pikir dalam hidup ini kalau saudara mengalami kegagalan, ya toh, bisnis gak berhasil, kerjaan katanya sulit, ya toh, cari duit katanya sulit, Pak kasih tahu, Anda itu sudah mengalahkan 99.999.999 saudaramu yang lain di kandungan ibu. Yang keluar jadi pemenang 1 yaitu kamu. Kok kamu sih mikir kamu tuh mentalnya kalah, mentalnya ngutang, kan banyak yang ngutang. Delok modelnya kok ini kayak langganan Bang Pitil kan. Ketok nek ditagi bendina ndelik kabeh. Alasane mbok ning bawah, ning sawah, ning tebu, ngising ngopo lan gitu. Nah, ya kan? Loh kenapa saudara begitu? Lah karena mental saudara lupa. Anda itu sejak dalam kandungan Alkitab berkata dia yang menenun saudara loh. Dia yang membentuk, mengcreate saudara loh. Anda ini bukan orang sembarangan, benihnya benih pemenang. Makanya saudara lahir dalam kondisi menang. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, orang yang ada di dekat gerbang domba siapa? Orang timpang. Orang timpang apa? Orang yang tidak imbang hidupnya. Banyak orang Kristen yang tidak imbang hidupnya. Kekristenannya tidak imbang antara gereja dan di rumah. Itu banyak. Di gereja kelihatan kudus, suci, baik, ramah, tapi di rumah menjadi orang yang berubah 180 derajat, jadi orang pemarah dan tidak jadi berkat. Itu adalah orang timpang secara rohani. Dan kita berkata ada orang-orang lumpuh. Lumpuh itu apa? Tidak bisa berjalan dalam rencana Tuhan, tidak bisa berlari menggenapi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena itu kau menjadi orang yang cuma sekedar duduk dalam gereja, jadi jemaat biasa puluhan tahun, tapi saudara merasa puas. Puluhan tahun nggak ngapa-ngapain. Saya ketemu dengan satu jemaat yang saya masih ingat. Tahun pertama duduknya di depan. Tahun berikutnya saya khotbah di gereja itu duduknya tetap sama. Dan itu terus terjadi. Dan orangnya nggak ngapa-ngapain. Saya sampai heran, ada orang yang betah tiap minggu duduk di kursi yang sama, di tempat yang sama, tapi hidupnya tidak kemana-mana. Saya orang yang paling nggak betah kalau lihat jemaat saya pasif, Pak. Jemaat saya itu kan umurnya kan 65 tahun ke atas katanya. Saya aja mendorong sama mereka, tidak boleh ada di sini terus, harus cepat-cepat pergi pelayanan kemana-mana. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan memanggil kita untuk kumpul. Perintah Tuhan adalah pergilah, beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Itu kata firman Tuhan. Itu amanat agung. Amin. Jadi tugas saudara bukan cuma kumpul, nyaman, nek Natal rame, nek Paskah rame, nek hari biasa sepi. Enggak. Saudara itu tugasnya bukan ngebek-ngebeki gereja, tidak. Tugas saudara adalah jadi berkat ketika saudara ada di luar. Jadi berkat ketika saudara di tempat kerja, di rumah, di keluarga, itu yang lebih penting. Jadi mimbarmu itu bukan di gereja hari Minggu. Mimbarmu itu di kehidupan nyata, di kantor, di toko, di rumah. Pada waktu kamu jadi sales, pada waktu kamu ketemu orang di warung, kamu buka warung, yang buka warung, itu mimbarmu semua. Orang itu bisa lihat kamu itu Kristen atau tidak, bukan dari aksesoris kalungmu yang besar salib itu, tidak. Tetapi mereka bisa lihat bahwa ada Kristus dalam hidup saudara. Ketika hidup saudara itu punya rasa. Percuma saudara ibadah tiap hari, percuma saudara doa tiap hari. Saya ada orang yang datang, saya rajin pelayanan Pak, saya rajin ibadah. Saya cuma tanya dalam bahasa Jawa, bekas endi? Ngerti bekas endi? Ibadah kan mbok lakoni bener, tapi
hidup nyatamu itu utang ora bayar, ya toh, ngloroi koncone, ya toh, tidak mau ramah kepada istrinya, galak setengah mati. Apalagi istrinya lebih galak, itu yang ya toh? Betul enggak? Iya. Coba kadang cowok-cowok, bapak-bapak ya kumpul bengi jam 09.00 bengi kumpul ning gereja. Ya. Punya handphone semua toh? Totoan, Pak. Handphone dideleh ning mimbar. Lep. Jam 09.00 bengi kumpul. Totoan. Sing ditelepon bojone dhisik. Kuwi kudu bayar 1 juta. Ya, seru iki, Pak. Wis sapa sing HP-ne muni lah, iki sing di bojo gitu. Ya tak bojone. Nek ndi? Langsung diangkat teleponnya. Ngerti dalanmu apa? Oh iya Mak, iya Mak. Ya mulai lah bayar 1 juta. Ya kebanyakan begitu kan, suami takut. Nah, karena istrinya galak. Jangan galak-galak Bu, karena jumlahnya janda di Indonesia juga banyak. Indonesia kok kayak rondo loh timbang jodoh. Loh bener. Loh kenapa? Cowoknya stres ya Pak ya. Loh kok ini yang dijimit nih bojone. Awas kamu ngomong gitu. Tapi itu terjadi loh hari-hari ini. Bener. Ada istri yang lebih galak, makanya hidupnya tidak diberkati Tuhan keluarganya. Loh kenapa? Suaminya merasa bahwa dia itu minder jadi kepala rumah tangga, tidak berfungsi. Karena omongan perempuan. Dari dulu kan begitu kan. Hawa itu ya bikin jatuh Adam dengan perkataannya. Ternyata dosa yang sama itu turun-temurun sampai hari ini juga sama. Perkataan perempuan itu luar biasa. Andai kata perempuan itu perkataannya dirubah jadi doa, apalagi ngusir setan, oh setannya stres pasti. Dong suaminya stres, apalagi setan gitu maksudnya. Makanya di tempat kami saya dorong perempuannya itu jadi pendoa. Timbang kowe iki ngomeli bojo ngomelono setan. Nah, dia tuh ngusir setan di rumah-rumah yang angker itu ya, besonan. Itu wis wedo-wedo ya ngomeli genteni setengah jam rasa khotbah setane lunga. Sing lanang karek mangan tok. Lho kenapa? Lho kuasa perempuan itu begitu. Kuasa perkataan itu luar biasa. Jadi jangan saudara remehkan tuh. Amin. Jadi perkataannya jangan yang jelek. Kadang istri-istri kalau suaminya enggak ada duit, ngomel terus maido terus enggak. Ucapkan berkat kepada suamimu, doakan suamimu. Mulut yang sama loh. Kenapa enggak ngomong yang baik? Kok sekalinya ngomong yang jelek terus terhadap suamimu? Apa gak kasihan? Betul enggak? Loh, suami itu kadang itu susahnya enggak diketoknya waktu di rumah. Bener ya Pak ya? Ya. Makanya kopi ini harus rokok ente akeh ning warung. Ya stresok dia kepala kebul ngombe terus ya. Loh, itu terjadi loh kayak begitu. Saya konseling banyak orang kayak begitu. Jadi saya ngajari jemaat saya, sudahlah. Kalau dengan mulut yang sama kamu bisa ngomong berkat, kenapa kamu ngomong kutuk terus? Kenapa tidak memberkati suamimu? Habis ini berkatnya lancar Pak. Habis ini berkatnya melimpah Pak. Habis ini berkatmu pasti wes banjir hidupmu. Kamu masih dipakai Tuhan. Loh, ngomong yang baik kan gampang toh, betul enggak? Loh, kalau suamimu pulang enggak bawa uang, apa kamu pikir suamimu ya melok mangan? Ya kan ya padha mangane to, padha ra duwe duwite. Ngaplok bareng ngene omah. Bener enggak? Loh, berarti bang ngaplok bareng kan mending doa bareng. Bener enggak? Doa bersama. Wong Anda modelnya enggak pernah doa bersama di rumah gitu. Loh, makanya hidupmu kan enggak diberkati toh. Sambat terus toh. Lanangnya ngalor, wedoke ngidul. Sekali-kali kumpul. Betul enggak? Suami istri itu kayak segitiga. Bangun paling kuat itu segitiga. Segitiga. Makanya kan kekristenan kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Nek ditanyai, Tuhan ini Kristen siji apa telu? Telu. Loh, lah kok telu? Iya. Wong siji kalahan mending telu. Wis ngono lho. Wis ya Mas ya. Ya pokoke nek saya tuh pokoke jawabnya nggih lambe rusak. Dijelati apa cuma ra mudeng. Wis ngono lho. Ya ta, bener ya. Kok nek takoki kok, "Yo Tuhanmu tuh." Iya, siji kalahan telu menangan melok. Nah, tiga itu kan gitu loh. Segitiga Bapa, Putra, Roh Kudus ya toh. Lah, di rumah tangga juga sama. Suami kiri, kanan istri. Yang di atas siapa? Tuhan. Kalau dua-duanya ini fokusnya sama-sama Tuhan, jadi bentuk segitiga, kuat.
Kenapa saudara itu kalau istri ngomong A, suami nangkepnya B? Kenapa? Karena tidak pernah fokusnya sama Tuhan, makanya ngomongnya dewi-dewi, geger terus toh. Kenapa? Tidak nyambung. Sebelum ngomong sama orang, ngomong sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mempersatukan kehidupan kita. Yang percaya kata ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa terdahulu masuk, maka sembuh apapun penyakitnya. Ternyata orang Kristen itu juga klinik, bukan orang Jawa dong. Orang Kristen juga klinik. Mereka memberhalakan satu kolam namanya kolam Bethesda. Buktinya apa? Banyak orang bergantung di situ. Nunggu nih kolam ini diopiok malaikat. Mereka cepat-cepat masuk. Ketika masuk pertama setelah kolam itu goncang, sembuh. Kadang dalam hidup kita tuh ada banyak kolam Bethesda yang kita andalkan selain Tuhan. Mungkin kolam Bethesda kita adalah saudara kita yang kaya. Kita berharap dia bisa ngutangi kita kapanpun kita membutuhkan. Mungkin kolam Bethesda kita itu adalah pekerjaan atau karir kita. Kita bisa menghasilkan uang banyak di sana. Dan kita melupakan Tuhan di situ. Mungkin ada di antara saudara kolam Bethesdamu apa? Anakmu yang punya karir yang cemerlang, yang bisa kamu banggakan, bisa kamu pamerkan, tetapi kadang kamu lupa bahwa pencapaian itu datangnya dari Tuhan. Banyak di antara kita itu kolam Bethesdanya. Atau juga ada mungkin di antara kita kolam Bethesdanya apa? Uang. Saudara merasa kalau sudah pegang uang, hatimu ayem adem. Tapi kalau uangnya tidak ada, menguap, maka keluarganya ngamuk-ngamuk terus, ya toh. Suasana di rumah tidak baik-baik saja. Artinya saudara bergantung kepada uang. Itu adalah kolam Bethesda. Sama dengan orang-orang sakit ini. Berhala baru dalam kehidupan mereka adalah kolam Bethesda. Mereka tidak lagi berharap kepada Tuhan yang hidup, tetapi mereka berharap kepada kolam. Dan berharap mereka menjadi orang yang pertama. Dan saudara tahu enggak, kalau modelnya rebutan kayak begini, pasti yang muncul bukan kasih di antara orang yang sakit, tapi apa? Egois. Aku dhisik penting, kowe kari karepmu, penting aku dhisik. Kolam ini telah mengajarkan betapa egoisnya kekuatan uang. Karena uanglah saudara-saudara bisa terputus hubungan. Karena uang dan warisan pun yang banyak yang menjadi kolam Bethesda yang kau andalkan itu juga yang membuat keluarga pecah, hancur, berantakan, cerai, tidak karu-karuan, anak tidak karu-karuan. Kenapa? Karena kolam Bethesda orang membuat egois dirinya sendiri. Kenapa? Dia ingin mencapai kolam Bethesda yang didapatkan. Banyak dalam hidup kita ternyata kolam Bethesda ini bukan kolam biasa. Secara rohani, kolam ini adalah berhala baru dalam hidup saudara. Dan Alkitab berkata apa? Disinilah tempat malaikat itu turun. Masih ingat tidak Musa ketika ditantang sama Tuhan? Tuhan berkata kepada Nabi Musa, kalau aku berjalan terus di depan kamu, kamu mati semua ini. Belum nyampe tanah perjanjian mati semua. Kenapa? Kamu bangsa yang tegak tengkuk, suka protes, suka ngomel. Pasti kamu akan mati di padang gurun. Lalu Musa diberikan solusi kepada Tuhan waktu itu. Aku akan mengutus malaikatku berjalan di depan kamu. Jawabannya Musa apa? Bagus sekali dalam versi bahasa Inggris. Kalau kamu tidak berjalan di depan kami, maka jangan suruh kami berjalan satu langkah pun. Itu terjemahan aslinya. Jadi Musa dan bangsa Israel, dia memutuskan kalau tidak Tuhan yang berjalan di depan kami tidak mau berjalan satu langkah. Dan dia melanjutkan dalam firman Tuhan, apakah yang membedakan antara bangsaku dengan bangsa yang lain kalau kamu tidak berjalan di depan aku? Ini sudah ditawarkan Tuhan, malaikat itu berjalan di depanmu. Malaikat itu ya sakti juga, mengalahkan semua musuh juga bisa. Tetapi Musa memilih, aku tidak mau malaikat, aku butuh Tuhan. Hari-hari ini butuh orang yang punya mental kayak Musa. Dia tidak bergantung pada kolam Bethesda yang ada malaikatnya, tetapi dia bergantung kepada siapa? Tuhan yang memberi sumber kesembuhan dalam hidup. Ingat ya, baik dan benar itu tipis.
Bethesda baik, menolong orang. Malaikatnya juga ada sama malaikat makhluk surga juga. Tetapi baik belum tentu benar. Yang benar adalah hadirkan Yesus di rumah tangga. Itu yang bisa merubah kehidupan saudara. Ketika ada Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Percaya katakan amin? Nah, ini yang kelima, ayat kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. Wih, sakit 38 tahun di situ. Ada orang Kristen yang sakit rohani juga selama 38 tahun. Sakitnya biasanya apa sih? Nah, ini ngomel terus. Ya, orang Kristen yang ngomel itu sakit rohani itu. Biasanya orang yang suka protes, diajak bergerak kemanapun berkata, wes ning kene Pak, gak usah aneh-aneh. Biasanya begitu, ada jemaatnya begitu, ya toh. Diajak doa keliling gak mau, kenapa? Wes ning kene gak usah aneh-aneh, kok timbang diterak becak, ya toh. Hari ini, ya toh. Padahal doa keliling naik mobil, ya toh. Tapi alasannya nek orang yang sakit rohani selama puluhan tahun adalah gambaran orang Kristen yang sudah baptis lama tapi tidak pernah berubah. Hati-hati dengan kata ini. Ketika saudara nyaman dengan sakit saudara, sakit rohanimu, maka yang terjadi adalah saudara tidak pernah berbuah apapun. Dan kamu cenderung menjadi orang yang selalu bikin masalah dimanapun kamu berada. Biasanya begitu. Orang yang tidak berbuah mesti berpola. Tapi orang yang sibuk berbuah, dia mesti menjadi berkah bagi orang lain. Kenapa? Karena pohon tidak pernah makan buahnya sendiri. Yang menikmati buahnya adalah orang lain. Tetapi orang yang tidak berbuah, maka dia pasti sukanya ongkreh-ongkreh hidupnya orang lain. Berendah, ngurusi orang lain, ngomentari orang lain, ngomentari pendetanya, pemimpin rohaninya, temennya gereja, tonggone, pokoknya diurusin kabeh. Istilahnya jadi hanabi, kabeh diurusin pokoknya. Ini orang urus-urus biasanya hidupnya tidak berbuah. Jadi waspada dengan roh yang satu ini. Gereja tidak bertumbuh karena ada orang-orang macam ini. Makanya kalau ada orang-orang macam ini di tempat ini bertobat, kiamat sudah. Nah, tidak usah urus-urusan. Orang yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri adalah orang yang akan serupa dengan Kristus. Tapi orang yang sibuk memperbaiki hidup orang lain, dia tidak akan kemana. Karena itu saya selalu menyarankan kepada jemaat Tuhan, jangan ngurusi hidup orang. Alkitab berkata, perhatikan keadaanmu, bukan keadaan orang lain. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup, kata firman Tuhan, kata Paulus, ya toh? Jangan seperti orang bebal, kata firman Tuhan. Banyak di antara kita juga begitu. Kita ini pengennya ngatur hidupnya orang, padahal kita ini seperti gajah di belangkoni. Iso khotbah tapi diri kita sendiri tidak bisa melakukan. Kita menuntut orang lain berubah, tapi kita sendiri tidak berubah. Kalau ditanya dalilnya ada, Yesus kan tidak berubah Pak. Saya cuma tidak berubah. Oh ya karepmu wis mati on. Wis alamat jadi mumi tuh kayak. Orang berubah kalau dia benar enggak? Tapi orang itu tidak bisa. Yesus memang tidak berubah. Kenapa? Yesus itu batu penjuru. Nah, batu penjuru mulai malih bangun ya bingung. Ya memang batu penjuru tidak kemana-mana, tidak berubah. Tetapi bangunan itulah yang berubah-ubah. Betul enggak? Sesuai dengan zaman, perkembangan zaman. Kristen tidak berkembang dari puluhan tahun, lalu 38 tahun jadi Kristen. Sik pancet yang prepek. Kok ya ndak bosen gitu. Yang lihat aja bosen. Betul enggak? Yang lihat aja bosen. Tapi kadang kita ini merasa sudah nyaman dengan kondisi buruk yang kita pelihara itu. Saya bicara mental, maaf ya. Ada orang itu, saya pernah lihat di Surabaya, ada jemaat yang gaya hidupnya tuh bahasa Jermannya kemproh, reget, kayak Chelsea. Gerejanya tuh pengen bantu, bersihkan rumah, dicat ulang, ya loh, bedah rumah lah. Dia terima, ini dirubah semua, berubah, jadi bagus.
plafonnya bagus segala macam. Sudah, seneng loh, nggak seneng sudah. Sudah nanti 1 tahun kemudian rumahnya jadi kumuh lagi. Yang salah gimana? Bangunannya? Enggak. Orang di dalamnya tidak mau berubah. Jangan sampai saudara sudah baptis terima Yesus tapi hidupnya masih lama. Dibangun kayak apapun, dibedah kayak apapun, balik kemproh mana? Kenapa? Itu gaya hidup. Tidak bisa. Nolong orang kayak begitu tuh kayak saudara garami segoro. Tidak bisa. Makanya harus berubah orang Kristen. Kalau kamu tidak berubah, tak kasih tahu ya, dunia akan mengubah kamu dan itu lebih menyakitkan. Sebelum dunia mengubah kamu berubah osek. Pinter osek, apa-apa belajar. Dulu ada orang ngomong, "Giopo, handphonaan barang." Pernah dengar itu ya? Orang-orang zaman kuno itu rasa dolanan handphone, entar ke pulsa dosa itu apa handphone. Bayar pakai QRIS tit. Nah, nek Bambang itu bayar gitu. Yang enggak mau berubah itu loh, mama saya 77 tahun TikTokan. Edan ora. Loh iya, loh enggak apa-apa tapi dia berubah toh. Lah daripada dia tua ngaplo, repot tuh malah. Ya beneran. Loh, mama saya 77 tahun itu nyetir mobil sendiri loh. Umur 65 ketika dia ditabrak orang gara-gara dia naik motor diserempet, lalu tangannya patah, dia ngamuknya positif. Tuh kok mobil, tak belajar mobil ngawur aja. Lha wis tuwa ya, sing metune piye carane ya, tapi ya iso metu ya wis kabeh lah. Jadi mama saya itu kemana-mana nyetir mobil, belanja ning pasar abang terabas. Sampai ada polisi medhut mamah ngawur. Wah, langsung tak telepon. Mas, diomongi Pak Eko, abang mbok terabas untuk enggak ditilang. Lho sik kuning kok. Oh ya. Padha ae dibayar. Padha ya. Ojo kata ya ngono iki ya. Ya wis gak iso omong, ya penting gak ditilang gitu. Karena sudah menyadari ini mamae Pak Musa ya serawani ditilang. Tapi ya begitu, tapi dia berubah toh. Dia sekarang handphonean, telepon. Saya ini ya, umur saya masih mau 40. Saya ini di Madiun Kota itu kan banyak kafe sekarang kan berkembang. Kafe-kafe baru, ya tau kan berkembang. Wali kotanya kemarin yang ketangkep itu kan bagus. Saya yang umur sekian aja, yang masih muda, jarang kafe. Mama saya itu punya komunitas, umurnya juga 70 tahunan. Punya grup WA. Dan jadwal tiap Jumat kemana? Kafe. Mamaku lho unuk-unuk. Jadi kalau masuk kafe ini cah nom, kapan hari saya lucu kemekel saya dengar. Biasanya restoran baru masuk, dijajali apa pokoknya. Mereka punya agenda itu. Nonik-nonik tua ini punya agenda itu. Biasa tante libat. Nah, suatu ketika ada kafe baru, mereka ini orang delok sih. Ternyata itu kafe kopi cah nom. Isinya cah nom rokokan kabeh. Ini ada 4 emak-emak gandengan naik tunggakan kafe ya. Gandeng unu. Lah iki kan didelok iku cah nom lho. Iki apa kleru mlebu nggon. Kopi. Ayo coba lho iki. Ya tetep wong jeneng ilate wong tuwek iki panganan apa ra enak lho. Salam dhewe kowe kleru mlebu kok ya ta. Ya masalah Indonesia food lagi masuknya kafe terus roti dibunteli dletek-dledek jare wah wis cukup. Tapi itu membuat senang juga gitu loh. Kenapa? Mama kan nggak pikir, betul nggak? Loh, dia terus loh. Bahkan tiap pagi dia tuh renang. Anda renang nggak? Ada yang renang nggak? Yang ini kalau bisa ya, karena nggak bisa. Mama saya tuh renang, tak kasih tahu ya, 20 putaran pagi, jam 5 pagi sama teman-temannya. Pulang jam 6 belanja pasar sampai jam 7 naik mobil. Jam 7 pulang masak, nanti jadwalnya sudah sore itu dolan. Lepas kalau dulu handphone berita apapun ngerti. Saya sampai bingung. Wih ternyata ya memang orang harus berubah, nggak bisa. Kalau saudara cuma diam duduk di rumah sakit, beneran. Jadi orang kalau sudah tua jangan diam, gerak om. Masuk 38 tahun Kristennya cuma Kristen diam dong. Masuk nggak bosan? Bergerak om.
Yang belum pelayanan, gang daftar pelayanan. Minimal Anda penerima tamu, minimal singer, minimal misalnya menyediakan rumah untuk persekutuan doa atau komsel atau bestona. Secara rutin dibikin kayak begitu supaya apa? Supaya ada komunitas yang membuat saudara hidup, bukan jadi Kristen yang mati. Amin. Terus ini coba kita lihat terakhir ya, ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus tanya itu toh. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului. Lihat ya, orang Kristen yang sudah 38 tahun sakit rohaninya. Di situ ada Yesus pencipta malaikat yang turun ke kolam itu. Dia pun tidak bisa melihat. Jangan-jangan saudara sudah Kristen berapa tahun di tempat ini, Anda tidak lihat Tuhan dalam hidup saudara. Jangan-jangan seperti orang yang 38 tahun sakit. Yesus cuma tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Harusnya mau, sudah selesai. Ini baca ayat 7. Jawabannya apa? Komplain. Ini gambaran orang Kristen yang sudah terlalu lama sakit rohani. Pasti jawabannya apa? Menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain atas keadaannya. Dia merasa bahwa dia ini yang paling benar. Dia suka protes, suka ngomel. Ini gambaran orang Kristen sakit rohani kelamaan ya kayak begini. Kalau cuma ditanya maukah engkau sembuh, jawabannya harusnya mau, selesai. Ini enggak. Dia ngomong, tidak ada yang menurunkan aku, sementara kau diceritakan semua. Ini model-model orang Kristen yang suka protes, makanya diproses tidak pernah lulus, nggak ada progresnya. Kenapa? Dia protes terus. Orang Kristen protes itu kayak gini. Pernah dengar kayak gini? Ditolong Tuhan kayak apapun, jawabannya selalu protes, menyalahkan orang, menyalahkan A, B, C, D. Saya mau beritahu, sebelum kau menyalahkan orang lain atas keadaan, salahkan dirimu sendiri. Ketika kau menyalahkan orang lain, hidupmu tidak pernah berubah. Tapi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, berarti kamu bisa koreksi hidupmu sendiri. Kamu berubah. Kristen tahunan, ibadah tiap minggu, tapi tidak ada bekasnya. Yang ada adalah omelan, gerutuan, protes, salahkan orang sekitar atas keadaannya. Ini adalah gambaran orang Kristen yang mati. Belajar hari ini jadi orang Kristen yang hidup, bukan cuma Kristen KTP. Kasih tahu kanan kirimu, jangan Kristen KTP. Amin. Kalau engkau cuma jadi Kristen KTP, percuma engkau tidak jadi berkat di gereja. Jadilah berkat bagi orang lain. Saya ini biasanya tiap Rebo Pak ngasih makan di Caruban itu. Jadi sampai hari ini jadi kayak mereknya kita. Saya ketika ketemu dengan orang jemput tamunya makan di warung gitu, pulang datang dari stasiun. Ketika saya hampiri ke sana ngobrol, di situ ada tukang becak segala macam. Yang terkejut ada, loh, ini Pak Musa yang bagi-bagi nasi tiap Rebo. Saya kaget. Ternyata orang-orang ini harusnya orang Kristen itu jadi berkat kayak begitu. Bukan malah ini. Oh, kisah lambene suwek misalnya tapi sale gitu. Akhirnya ya sudah, saudara dijauhi orang, betul tidak? Apa yang orang lain ingat tentang hidup saudara, itulah kamu. Jangan jadi Kristen penyakitan 38 tahun, tidak kemana-mana. Jangan jadi Kristen pasif, jangan hobi manasi bangku gereja toh. Tapi kita jadi Kristen berkat. Jadi kata orang lain tentang dirimu, itulah kamu. Itulah yang kamu kerjakan. Kalau kamu kerjakan baik, orang lain ngomong kamu baik. Kalau kamu jahat, pasti orang lain juga ngomong kamu jahat. Kenapa? Karena orang lain itu adalah cermin buat apapun yang kamu lakukan. Tutup Alkitab kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Abang selesai menyampaikan firman, dan biarlah firman ini bertumbuh dalam kehidupan kami semua. Kami tidak menjadi orang Kristen yang berpenyakitan, yang lumpuh sekian puluh tahun, tapi kami tidak bergerak bersama dengan Tuhan. Ajari kami menjadi Kristen yang bergerak, Kristen bertumbuh, bahkan Kristen berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Kami tidak lagi menjadi orang yang menikmati buah kami sendiri, tetapi orang di sekitar kamilah yang menikmati buah dan kemanisan dari apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kami. Hambamu berdoa untuk jemaat di tempat ini, semua yang mengalami masalah kesulitan keuangan Tuhan. Hambamu berdoa, biarlah Tuhan berikan jawaban jalan keluar dalam kehidupan mereka semua. Engkau tolong mereka Tuhan. Dan saat ini kalau yang mereka utang, ketika engkau sudah ditolong Tuhan, jangan berutang lagi, jangan nambah utang lagi, karena utang itu adalah jerat. Karena itu engkau tidak pernah keluar dari situ. Akan banyak tawaran dalam hidupmu yang menawari kamu hutang yang baru, tapi jangan kau ambil, karena itu akan jerat yang baru dalam hidupmu. Dan saat ini Tuhan juga berdoa kalau ada rumah tangga di tempat ini Tuhan, yang suami istri yang selalu gegeran terus, hambamu berdoa, biarlah mereka disadarkan Tuhan. Mereka bangun kembali nisbah doa keluarga setiap hari, supaya mereka bukan cuma memastikan Tuhan mendengar doa-doa mereka, tetapi mereka juga mendengar Tuhan bicara lewat hidup mereka. Tidak cuma sekedar mereka minta Tuhan yang dengar, tetapi mereka juga mendengar apa kata Tuhan terhadap keluarga mereka. Hambamu berdoa, berikan kepekaan dalam jemaat di tempat ini. Dan hambamu juga berdoa untuk yang sekolah Tuhan. Ada yang sekolah di tempat ini, berikan masa depan yang cerah dalam kehidupan. Alkitab berkata masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Ketika kau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara. Dan ada yang butuh keuangan juga Tuhan, saat ini juga pekerjaan. Hambamu berdoa biarlah Tuhan berikan yang terbaik. Ketika kau melakukan lebih yang diminta oleh orang, maka Tuhan akan pakai kamu, karirmu akan naik. Jangan pernah hitungan antara gaji dan waktu dan effort kerja yang kamu berikan. Belajar engkau bekerja itu seperti engkau melayani Tuhan. Berikan yang terbaik, jangan hitung-hitungan. Ketika kamu tidak hitung-hitungan, maka bosmu akan lihat kamu, dan di saat itulah ketertarikan Tuhan itu akan turun dan kamu akan naik karir. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati Bapak Gembala dan Ibu di tempat ini dan keluarganya. Hambamu berdoa biarlah memberikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah gereja di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang dan lingkungan sekitar. Kami percaya kami adalah garam dan terang. Garam yang memberi rasa dari dalam, tetapi terang adalah sesuatu yang di luar yang kami tunjukkan kepada dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus meteraikan firman ini, dan kami akan bertumbuh ke arah Kristus yang benar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.